Sejak pandemi COVID-19 meluas di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Dampaknya hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia pada pertengahan tahun lalu juga menyebut angka kejahatan meningkat di sejumlah daerah di masa pandemi. Karenanya, setiap daerah harus mampu mencari solusi peningkatan kewaspadaan dan pengawasan agar kejahatan tak meluas di masyarakat dan stabilitas ekonomi tetap tumbuh. Menyikapi ini, Kapolda Jawa Tengah mengungkapkan institusinya sudah melakukan sejumlah program yang bisa meredam memburuknya situasi akibat masa pandemi. Ia mengklaim indeks kejahatan bahkan menurun di masa pandemi. Program Jawa Tengah yang pertama, program 5, yaitu pemantapan kinerja. Pemantapan kinerja ini terkait dengan polisi hadir. Tidak ada anggota Polri Jawa Tengah yang tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik itu Kapolda, Wakapolda, sampai di tingkat Polsek, Babin Kamtibmas, dan lain sebagainya. Dia semuanya bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga tidak ada wilayah kita yang sejengkal tanah pun yang tidak diawasi oleh anggota Polri kita. Kemudian yang kedua, program ke-6, yaitu peningkatan kinerja dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dan yang ketiga adalah program yang nomor 7, pemantapan dukungan dalam rangka penanganan COVID-19. Kampung Siaga Candi, pesantren Siaga Candi, dan wisata candi itu adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Polri sebagai fasilitator, sehingga masyarakat kita terdidik oleh namanya protokol kesehatan dengan sendirinya, sehingga itu menjadikan role model Jawa Tengah terkait dengan penanganan COVID di wilayah kita. Berangkat dari program Polri Presisi yang diturunkan dalam program kerja Polda Jawa Tengah, para anggota kepolisian berlomba berperan aktif di masyarakat. Seperti yang dilakukan Brigadir Edi Haryono, anggota kepolisian Polres Pemalang. Sebagai anggota Satuan Reserse dan Kriminal, Brigadir Edi memanfaatkan kemampuannya di bidang agama untuk merangkul masyarakat agar tetap tertib hukum dan juga berdaya manfaat bagi lingkungannya. Di sela-sela waktunya, Brigadir Edi menjadi pengasuh pondok pesantren Ming di Kelurahan Padek, Kecamatan Ulu Jami. Para santrinya adalah para bekas pelaku kriminal yang ia gandeng dan bantu meningkatkan keterampilan agar siap kembali ke masyarakat dan punya kemampuan untuk hidup mandiri. Saya pengen ini generasi muda terutama di tengah era globalisasi yang luar biasa ini, mereka masih terselamatkan akhlaknya. Nah, salah satunya dengan belajar di pondok pesantren. Harapan saya ya mereka jadi generasi yang soleh, generasi yang benar-benar bisa diandalkan oleh bangsa Indonesia. Apalagi sekarang banyak pondok pesantren juga yang mohon maaf mengajarkan tentang radikalisme. Nah, ini tugas kami sebagai anggota Polri, benar-benar kami bagaimana membentengi generasi muda agar tidak terjerumus di hal-hal yang berbau radikalisme. Karena disitulah awal orang menjadi teroris, itu ajaran-ajaran yang radikal seperti itu. Brigadir Edi tak hanya mendapatkan dukungan dari tempat ia bertugas, yaitu Polres Pemalang. Tak sedikit pula dukungan materi yang ia terima baik dari pimpinan dan sesama rekan sejawatnya. Dikit demi sedikit, pondok pesantren yang dulu berbentuk gubuk, kini mulai membentuk bangunan permanen, meski tak sempurna. Dari awal 2016 itu mulai pembelian tanah, pembebasan tanah itu memang tidak bisa dipungkiri andil dari teman-teman anggota Polres Pemalang luar biasa. Dan sampai hari ini mereka juga yang masih banyak yang memberikan bantuan secara rutin bulanan. Mereka ikut bantu untuk operasional pondok, untuk pembangunan pondok. Ya, seperti tadi mereka mendatangi saya, titip ada yang 100, ada 200 ribu. Berapapun kami terima. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka masih istiqomah.
Brigadir Edi tak sendiri dalam mengasuh ponpes. Ia bersama Kiai Rudianto yang memimpin pondok pesantren ini. Harapan keduanya mampu membangun kualitas santri yang hidupnya bermanfaat bagi masyarakat selepasnya dari pesantren. Kalau habis sholat maghrib, sholat isya, 5 waktu intinya ya diadakan ngaji bersama. Kegiatan lainnya kalau santri-santri yang agak besar gitu, yang menginap di sini ya kegiatannya ya bantu-bantu bangun-bangun ini tempat-tempat yang perlu dibangun untuk diri mereka sendiri. Harapannya ya bisa memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh guru-guru kita yang terdahulu, seperti itu aja. Menjalankan perannya yang tidak hanya sebagai penegak hukum, sisi lain Brigadir Edi juga menjadikan para pelanggar hukum bisa kembali ke jalan kehidupan yang sebaik-baiknya. Terbebas dari radikalisme dan membangun masyarakat yang berdaya saing tinggi. Atas kerja kerasnya, Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Roni Tri Prasetyo Nugroho memberi dukungan yang tinggi. Brigadir Edi Haryono ini sendiri sehari-hari dia adalah anggota aktif dari Polres Pemalang dan bertugas di unit PIDU, Pidana Umum dan Satreskrim untuk Polres Pemalang, dan sehari-hari juga mereka melakukan aktivitas yang baik dalam hal sebagai penyidik dan di luar dari kedinasannya pun bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini tapi tidak mengganggu dari tugas pokok yang ada, dan ini menjadi apresiasi yang sangat luar biasa dari seluruh anggota di Polres Pemalang sendiri. Selain Brigadir Edi, Polres Pemalang juga memiliki anggota lain yang menonjol di bidang keagamaan, yaitu Bribka Yasin Yahya. Dia baru saja memenangkan kontes dai, sering menjadi penceramah dan mengajar di lingkungan Polres Pemalang. Untuk menjalankan program Polda Jawa Tengah, Polres Pemalang juga telah menjalankan sejumlah program kerja untuk membantu pemulihan kondisi masyarakat Pemalang sejak pandemi melanda Indonesia. Untuk di Polres Pemalang, kami mempunyai beberapa program. Yang pertama adalah Bank Jamling. Jadi sambang, jagongan, tilik pos kamling terhadap pengaman lingkungan yang ada. Kami putar ke semua pos kamling yang ada agar untuk menjaga situasi Kamtibmas di masing-masing desa. Ini menjadi program Bapak Kapolri, yaitu presisi. Yang kedua, kami juga ada namanya Pedal Babin. Jadi peduli lingkungan Babin Kamtibmas, agar para Babin Kamtibmas lebih dekat kepada masyarakat tentunya dalam hal di semua lingkungan yang ada. Kapolres Pemalang berharap semua program kerja ini bisa berdampak baik bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah Pemalang dan sekitarnya. Saya hanya berkhayal dengan para petani, bagaimana bisa mengolah lahan yang ada di sini. Data sensus penduduk tahun 2020 Badan Pusat Statistik menyebut Jawa Tengah menjadi provinsi dengan tingkat populasi ketiga terbesar di Indonesia. Selama beberapa dekade, Jawa Tengah memang menjadi langganan di urutan ketiga. Total penduduk di provinsi ini yakni sebanyak 36.516.035 jiwa. Provinsi dengan luas wilayah 32.800 km persegi atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa ini juga sangat majemuk dengan beragam suku, ras, agama yang hidup berdampingan di dalamnya. Untuk pengentasan pandemi COVID-19, Kapolres Banjarnegara AKBP Fahmi Arifrianto mencanangkan SARSIPO atau Sehat Aman Rumah Sakit Indonesia pelayanan online.
Sarsipol adalah wadah organisasi yang diinisiasi Polres Banjarnegara bersama Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Ini merupakan terobosan baru guna mempercepat penanganan laporan masyarakat melakukan penanganan pandemi COVID-19. Yang juga inovatif adalah teknologi pemindai panas yang merupakan ide dari Kapolres Fahmi. Salah satunya adalah helm dengan drone yang mungkin kita kenal di sini helm Gatot Kaca dengan drone Jatayu. Helm Gatot Kaca dengan drone Jatayu itu diambil dari kebudayaan lokal masyarakat setempat namanya. Helm tersebut bisa mendeteksi suhu tubuh manusia dari jarak 10 meter. Sama dengan drone Jatayu ini bisa mendeteksi suhu tubuh manusia sejauh 10 meter. Tetapi bedanya, kalau helm itu digunakan person to person atau secara horizontal langsung, itu pada satu objek. Tapi kalau drone ini kita perlukan kalau kita melakukan sebuah kegiatan kepolisian untuk mendeteksi, melakukan tracking, khususnya tracking, tracing, dan treatment. Kalau kita gunakan helm ini itu di bagian trackingnya. Dengan kontur geografis Banjarnegara yang berbukit, untuk mendapatkan database yang kompleks, maka diturunkannya para Babin Kamtibmas yang mampu menjadi pendamping warganya. Polsek Mandiraja adalah salah satu sektor yang juga mendapatkan pembinaan yang cukup melekat dari Banbin Kamtibmas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, di mana ia bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi preemptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Selaku pemangku Harkamtibmas, kita punya kewajiban melayani masyarakat, Mbak. Sewaktu-waktu diperlukan, entah itu waktu siang atau malam, kita 24 jam kita siap hadir di tengah-tengah mereka, baik dia hadir secara langsung ke kantor kami ataupun kita harus terjun langsung ke desa. Kita selaku anggota Polri, di mana kita memang dibutuhkan oleh masyarakat, dari kami sampai anggota tingkat bawah sendiri, saya harapkan betul-betul aktif dan sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat betul-betul siap. Adalah Bribka Agung Ristianto yang kemudian berinisiatif bersama warga setempat, tokoh masyarakat, serta Kades Glempang berupaya mengatasi kekeringan di desa tersebut dengan membangun embung, sebuah wadah untuk menampung air hujan dan mata air yang ada. Yang pertama itu saya hanya berkhayal dengan para petani bagaimana bisa mengolah lahan yang ada di sini. Dari hayalan tersebut berubah menjadi mimpi karena kita saling beredukasi, saling berkoordinasi apakah mimpi tersebut bisa menjadi nyata. Dan ternyata alhamdulillah berkat koordinasi bersama antara Babin Kamtibmas, pemerintah desa, dan para petani memiliki semangat untuk membangun mimpi yang kita inginkan. Mimpi itu yaitu merubah lahan yang kurang produktif menjadi lebih produktif, yang mana satunya membentuk embung, membuat embung yang sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Dari situlah kita bekerja sama dari pemerintah dan masyarakat, yang mana embung itu dibuat, yang utama jelas modalnya itu dari swadaya masyarakat. Ya, swadaya masyarakat. Yang kedua, bantuan dari pertanian juga mendukung dan pemerintah mendukung terciptanya embung tersebut. Selain persoalan kekeringan untuk mengentaskan kemiskinan bersama Babinsa, Bribka Agung bersama Kades dan beberapa tokoh masyarakat lainnya kerap melakukan pelatihan UMKM untuk membantu menghidupkan ekonomi desa. Bukan hanya Bribka Agung, dengan arahan Kasat Binmas Polres Banjarnegara AKP Rusmiatun, mereka rutin mendampingi anak-anak di wilayah desa yang membutuhkan bantuan buku-buku pelajaran dan juga tambahan pengajaran.
Harapannya semakin dekat Banbin Kamtibmas dengan masyarakat, tidak ada lagi permasalahan di antara warga akibat kesulitan hidup yang berujung pada tindakan penegakan hukum. Untuk program Banbin Kamtibmas khususnya di Polres Banjarnegara, agar mereka tuh mampu atau bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di desa binaannya dengan cara atau pola penyelesaiannya masalah melalui jalur alternatif. Jadi bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Karena untuk jalur hukum itu adalah yang terakhir apabila tidak bisa diselesaikan dengan jalur alternatif. Harapan kami adalah mereka bisa tegas dan humanis. Di antaranya dengan tegas dan humanis itu mereka bisa merangkul seluruh elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun para perangkat desa yang ada. Jadi mereka kami tekankan untuk bersikap tegas dan humanis. Rusmiatun berpesan agar para Banbin Kamtibmas bekerja dengan sepenuh hati, sehingga jika bisa mengetuk hati masyarakat, bisa terjalin harmonisasi bersama untuk memajukan daerah. Untuk izin dari atasan sangat didukung dari Bapak Kapolres, dibuatkan sprint pun juga untuk hari Sabtu dan Minggu. Kabupaten Blora adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Meski berjarak 127 km lebih dari pusat kota Semarang yang menjadi ibu kota Jawa Tengah, di mana markas kepolisian daerah Jawa Tengah bertempat, namun Irjen Polisi Ahmad Lutfi meminta agar polisi di seluruh Jawa Tengah hadir di tengah masyarakat menjadi tugas utama yang wajib dilaksanakan. Pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat dijalankan oleh Bribka Puguh Agung Dwi Pabuditomo, anggota Satuan Lantas Blora, Jawa Tengah. Memanfaatkan waktu di luar jam tugasnya sebagai pengatur lalu lintas dan penguji SIM di Samsat Blora, Bribka Puguh secara perlahan mengupayakan membangun sebuah SLB rintisan untuk anak dengan keterbatasan atau difabel di Desa Randu Blatung. Padahal, jarak tempuh dari tempat ia bekerja dan tinggal kurang lebih 40 menit perjalanan di mana sekolah itu berada. Lepas jam kerjanya, Magister Hukum lulusan Universitas Sultan Agung Semarang ini mengunjungi anak didiknya di desa tersebut. Anak didik difabel Bribka Puguh, sebagian besar orang tua atau walinya adalah buruh tani prasejahtera. Untuk izin dari atasan sangat didukung dari Bapak Kapolres, dibuatkan sprint pun juga untuk hari Sabtu dan Minggu di luar jam dinas Bapak Kapolres Blora AKBP Wiraga. Di sini saya megangnya ekstrakurikuler menggambar, mewarnai dan ekoprint, serta untuk kegiatan ibu-ibu yang menunggui supaya tidak jenuh di sini saya kasih terobosan untuk batik kukus itu. Batik kukus itu semuanya bahannya dari alami ya, dari alam, dari tumbuhan-tumbuhan. Saya ngambilnya dari hutan-hutan, tanaman yang tidak terpakai atau hama istilahnya ya, sama tumbuh-tumbuhan yang bisa diperbarui. Jadi kita juga menanam, bukan hanya merusak ya, kita juga menanam di taman belakang sekolah. Terus nanti kita ambil, pilih-pilih daun yang keluar warnanya, kita buat batik itu. Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama paham betul bahwa kehadiran anggotanya di SLB Rintisan Randu Blatung bisa bermanfaat untuk warga sekitar yang prasejahtera. Ia sendiri yang memberi izin, bahkan tak segan melalui Bribka Puguh ikut mendukung upaya pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya menghimbau kepada anggota selain tugas pokok, karena memang tugas pokok kami adalah tugas kita adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Di samping itu, saya juga tidak henti-hentinya menyampaikan kepada anggota untuk selalu berbuat baik.
ya, selalu berbuat baik, selalu membantu seorang, karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ya. Apa yang kita lakukan kepada masyarakat atau kepada orang lain, apalagi terutama berbuat kebaikan di luar tanggung jawab kita sebagai anggota Polri, itu akan kembali ke diri kita sendiri ataupun ke keluarga kita. Kinerja sendiri, alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak masalah dan cukup baik, karena saya mendapat laporan dari Kasat Lantasnya bahwa yang bersangkutan berdedikasi tinggi, pekerjaan juga tidak pernah ditinggal, makanya yang bersangkutan melaksanakan kegiatan sosial ini di luar jam dinas. Karena kalau di dalam jam dinas, terutama ya kita tugas pokok, karena kita digaji oleh pemerintah, oleh masyarakat, ya kita harus melaksanakan tugas pokok dulu, kemudian yang menjadi tolak ukur pemberian penghargaan kita, karena yang bersangkutan rela meluangkan, menghabiskan waktu untuk keluarganya, terutama Sabtu Minggu untuk waktu istirahatnya, untuk memberikan pelatihan atau kegiatan sosial kepada masyarakat yang tadi. Anak-anak yang sekolah di SLB Rintisan ini beragam karakter karena berbeda-beda keterbatasan yang mereka sandang. Karenanya, apa yang diajarkan juga disesuaikan dengan kondisi anak. Kegiatan menari diikuti oleh anak-anak yang Down syndrome, sementara yang terbatas fisik dan tunarungu atau terlambat pertumbuhannya diarahkan ke keterampilan melukis. Secara penglihatan, ekopring bisa dijangkau kalau yang teknik pukul ya, soalnya dia mempunyai permukaan yang tidak rata. Siswa bisa megang ya, bisa meraba sisi yang kasar, ada tonjolannya, itu berarti ada daunnya dan dia bisa memukul. Nah, setelah dia pukul yang basah berarti dia sudah selesai dipukul. Dulu awalnya saya mengajari mereka menggambar dan mewarnai. Ternyata sampai di tengah perjalanan sering mengalami kendala dan kesulitan karena dia tadi gambarnya sampai mana dia lupa. Permukaan juga datar kan, tidak ada alat khusus atau media lain yang bisa untuk menandai itu. Puguh tidak berjuang sendiri untuk membentuk peningkatan kualitas anak-anak difabel ini. Ia dibantu rekannya Intan Sari, seorang pengajar sekolah luar biasa dari Cepu, dan Suharyanto yang selama ini membantu mengurus sekolah. Ketiganya berharap SLB Rintisan ini kelak menjadi sekolah yang resmi menjadi SLB negeri, sehingga anak-anak bisa sekolah dengan layak. Kendala biaya pasti ada, karena memang rata-rata orang tua siswa yang di sini yang ABK, yang punya ABK itu menengah ke bawah ekonominya. Jadi mau tidak mau ya kita harus berusaha untuk mendirikan sekolah negeri gitu. Jangka panjangnya kami menginginkan sebenarnya nanti ada bengkel kerja dan juga ada asrama, karena jauh-jauh ya, anak-anaknya jauh juga, biaya transport yang ke sini ya. Sementara anaknya banyak yang tidak bisa berjalan. Terus ekonomi mereka pas-pasan. Walaupun nanti yayasan sih sebenarnya pengen memfasilitasi itu mobil antar jemput, tapi sepertinya masih sulit itu untuk tercapai. Harapan yang sama juga diungkap Suharyanto. Ia berharap anak-anak difabel tersebut bisa sekolah dengan fasilitas yang lebih baik. Saat ini gedung sekolah dibangun perlahan dengan swadana. Masih tampak rusak di banyak tempat, namun menurutnya ini lebih baik ketimbang di rumahnya yang tak mampu menampung lagi jumlah anak-anak yang ingin belajar. Mudah-mudahan harapannya segera terrealisasi SLB Randu Blatung. Kita sebagai pelayan menjembatani anak-anak, mudah-mudahan sakit semua, ayo sesarangan, sengkuyung peduli, baik dari pemerintah, swasta, kita sama-sama mewujudkan, memfasilitasi dengan maksimal penanganan mereka. Mereka adalah anak negara juga, butuh pendidikan dan berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan layak. Tak hanya para pengurus SLB Rintisan Kampus 2 Randu Blatung yang berharap SLB ini berdiri dan memiliki fasilitas yang layak, tapi
tapi juga orang tua anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini tak tahu harus kemana mereka menyekolahkan anak-anaknya terkendala jarak dan biaya. Kebantu sekali, sangat-sangat kebantu sekali, terutama bagi Lastri ini, anak yatim piatu dari yang tidak mampu, sangat membantu. Karena di sini tidak tanpa dipungut biaya, gratis sekolahnya. Harapan bagi saya untuk sekolah ini ya Bun, semoga selalu maju ya Bun, bisa sukses selalu, semangat tambah semangat lagi. Alhamdulillah guru-gurunya diberi kemudahan dan kesabaran terus ya Bun menjalani anak-anak seperti ini. Saya untuk Pak Pugu semoga selalu memperhatikan terus pokoknya untuk anak-anak SLB khususnya. Terima kasih Pak Pugu. Kiprah Bribka Puguh bagi warga desa Randu Blatung, Bribka Agung di Banjarnegara, dan Brigadir Edi Haryono adalah sosok-sosok anggota kepolisian yang tak hanya mampu menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, keamanan, dan ketertiban bagi masyarakat, namun juga mengayomi dan hidup berdampingan sehingga terjalin stabilitas nasional baik dari sisi hukum hingga kemajuan masyarakat bersama. Jadi untuk kita itu kan pembinaan sumber daya manusia. Jadi kalau SDM kita sudah menyusun terkait dengan 13 komponen. Bagi anggota kita yang mempunyai pengabdian lebih dari panggilan tugas, maka akan diberikan reward. Panggilan reward itu diantaranya adalah dia bisa sekolah, kemudian naik pangkat, promosi jabatan, dan lain sebagainya.